1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16. Pendeta perempuan berambut cepak, dosanya pangkat banyak. Ya, saya sebenarnya sudah membahas ini di dalam beberapa kesempatan, ya. Tapi kali ini ada yang bertanya secara khusus, Pak Pendeta HTD, apakah seorang pendeta perempuan itu boleh di dalam kekristenan? Lalu bagaimana dengan pendeta perempuan yang rambutnya cepak? Ya. Bapak Ibu Saudara, ada nggak pendeta perempuan, Pak? Ada. Ya, nabi perempuan ada nggak? Ada. Ya. Tetapi Allah membuat satu posisi tertentu, ya. Pendeta perempuan boleh, ya. Tapi tidak boleh khotbah, ya, di mimbar utama. Dia boleh di retreat gitu, boleh. Kebaktian keluarga boleh. Dia juga tidak boleh membaptis, tidak boleh melakukan perjamuan Tuhan, memimpin perjamuan Tuhan, tidak boleh. Tidak boleh membaptis, tidak boleh melakukan pemberkatan, pemberkatan apapun. Dia boleh khotbah-khotbah di pemuda, khotbah di retreat, khotbah di usia emas gitu, ya, para lansia gitu boleh, ya, seperti itu. Bagaimana kalau seorang pendeta perempuan, pendeti gitu, seorang pendeti, kok dia hebat, Pak, diberi kuasa yang hebat, kesembuhan, itu nipu itu. Itu nipu, ya. Pasti nipu, karena Allah tidak memakai hal seperti itu, ya. Banyak di Alkitab nabi perempuan, salah satunya Hana, kemudian Miriam, kemudian Deborah, ya. Itu dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal khusus, ya. Tetapi tidak ada hal-hal yang utama, ya, para nabi perempuan itu, ya. Ada berapa ya nabi perempuan di Alkitab, ya? Yang seingat saya itu ada Miriam, Deborah, kemudian Hana, ada beberapa nama lagi, ya, seperti itu, ya. Kalau di tanah Arab itu ada Khadijah, ya. Ya, Umi Khadijah adalah nabi perempuan bersama dengan Warokah laki-laki yang saya meyakini, ya, ditunjuk oleh Yesus Allah memberitakan tentang Injil Kristus di tanah Arab. Makanya Warokah dan Khadijah itu memberitakan Allahu Ahad, Allah yang esa, ya, ditunjuk di tanah Arab, ya. Jadi memberitakan Allah yang esa itu salah satu ciri bahwa dia itu ditunjuk oleh Yesus di wilayah tertentu pada saat tertentu. Loh, HTD memberitakan Allah esa, apa HTD seorang nabi? Ya terserah kalian lah mau menilai apa. Saya dimaki-maki paling sering, hujat caci maki ke HTD. Kamu bidat, kamu sesat. Lah tak tanya, bidat itu apa? Kamu tahu nggak ada ayat di mana bidat? Nggak tahu, Pak, nggak tahu aja kok maki-maki. Ya, ya, seseorang menjadi nabi atau tidak itu dipilih oleh Allah. Nabi, pemberita Injil, rasul, gembala, dan pengajar. Itu yang milih Yesus. Jadi jangan mengklaim aku ini nabi, aku ini rasul, aku ini nabi bolak-balik surga. Jangan mengklaim, biarlah orang lain yang menilai. Kecuali kalau Allah sendiri ngomong langsung, wahai Henry, HTD kamu itu nabiku. Nah, kalau ngomong langsung, ya, seperti kepada yang lain kan, engkaulah nabiku, gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau tidak, ya nggak usah mengklaim jadi nabi, biar orang lain aja yang menilai kita. Ya, tuh malah jadi kemana ini tadi, ya. Oke, 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16. Ini tentang tudung kepala. Ini bukan tentang veil, itu VEIL, itu bukan tentang kerudung. Tapi ini tentang rambut yang panjang. Laki-laki tidak boleh memakai tudung kepala. Tidak boleh berambut panjang.
Kalau perempuan pada saat berdoa dan bernubuat harus memakai rambut yang panjang. Perempuan boleh khotbah, boleh, tapi tidak di mimbar utama ya, di yang lain. Tidak boleh berambut cepak. Kalau perempuan berambut cepak, pendeti, kalau pendeta itu kan laki-laki. Kalau perempuan pendeti. Pendeti perempuan berambut cepak, kamu menghujat Allah, tak kasih tahu. Berambut cepak udah gitu beritanya Tritunggal. Kamu menghujat kuadrat. Berambut cepak beritanya Tritunggal, berdiri di atas mimbar. Kamu dosamu pangkat banyak, nggak cuman kuadrat. Ada nggak Pak pendeti perempuan berambut cepak? Ada nggak? Lalu kalian memberitakan Tritunggal, menolak Yesus Allah. Lalu kalian berdiri di atas mimbar. Dosamu pangkat banyak. Kalau hari ini ada pendeti perempuan yang masih melakukan itu, saya mau kasih tahu, dosamu pangkat banyak. Hanya gara-gara rambut. Ya betul. Jadi yang cepak dibikin panjang, terus kamu jangan berdiri di atas mimbar. Ya, tidak punya hak kamu. Ya, terus beritamu tidak boleh Tritunggal. Itu boleh. Kamu sambil duduk memberitakan firman Tuhan gitu ya, sambil khotbah biasa seperti itu boleh. Tapi kalau kamu di atas mimbar tidak boleh. Ya, kalau HTD itu tegas. Ya, ngomongnya tegas dan alkitabiah. Ya. Bernubuat dan berdoa itu maksudnya ya dia memimpin di dalam satu ibadah. Ya. Bagaimana dengan laki-laki, Pak? Ada romo berambut gondrong, ada pendeta laki-laki berambut gondrong. Dosa. Romo berambut gondrong, laki-laki berambut gondrong, habis gitu punya tato lagi. Romo berambut gondrong, pendeta berambut gondrong, tatoan. Itu kekejian semua tuh. Tato itu menoreh-noreh tubuh itu kekejian bagi Allah, tak kasih tahu. Nggak bisa dihapus, siapa bilang? Tato bisa dihapus, ya. Ya, tatonya terlalu banyak, Pak. Ya ditutupi. Pendeta tatoan malah bangga. Itu mestinya ditutupi. Ya, seperti itu ya. Rambutnya gondrong. Ya, kamu menghujat Allah, kamu dosamu kuadrat. Ya. Habis gitu berdiri di atas mimbar memberitakan Tritunggal Allah segitiga. Udah pangkat 3. Ya loh. Habis itu kamu melakukan hal-hal yang tidak alkitabiah. Gitu. Baptisnya salah. Ya. Bahasa roh lagi. Ya, ngobrol bahasa roh. Ngobrol mujizat. Ya, pangkat banyak. Kalau ada romo rambut gondrong, kalau ada pendeta rambut gondrong, tak kasih tahu. Dosamu pangkat banyak. Ini bukan masalah sepele. Apalagi kamu memberitakan Yesus gondrong. Dosamu pangkat lebih banyak. Di gerejamu ada bentuk Yesus, entah gambar, entah patung. Yesusnya gondrong. Dosamu bertimbun-timbun pangkat banyak, tak kasih tahu. Yesus tidak mungkin gondrong. Yesus tahu apa itu arti tudung kepala. Laki-laki itu tidak boleh gondrong. Kalau perempuan harus berambut panjang. Itu maksud dari 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16. Justru dunia kebalik bolak. Yang perempuan malah berambut cepak. Lalu memberitakan firman dari atas mimbar yang diberitakan Tritunggal. Dosamu pangkat banyak. Jadi pendeti perempuan rambut cepak nanti ke surga apa ke neraka? Dijamin neraka. Ya. Pendeta laki-laki, romo laki-laki berambut gondrong memberitakan tentang Tritunggal, surga apa neraka? Dijamin neraka. Kalau HTD tegas. Ini ayat Alkitab, nggak main-main. Lalu kamu memberitakan Yesus masih gondrong, tangannya bolong. Ya, kamu dosa pangkat berjibun-jibun, tak kasih tahu. Siapa hari ini yang masih memberitakan Yesus gondrong? Tangannya masih bolong. Dosamu pangkat banyak berjibun-jibun. Surga apa neraka, Pak? Go to hell. HTD itu tegas kalau ngomong.
berdasar ayat Alkitab. Ya, kamu nggak tahu ya, itu menghina. Kasih tahu. Kalau kamu sebagai pemberita firman, ya sebagai pendeta, apalagi dipilih oleh Allah. Ini candaan saya bercanda ini. Salah satunya harus ganteng. Serius, Pak. Ya, tidak ada nabi yang nggak ganteng, itu nggak ada. Ya, tubuhnya juga normal. Tidak ada nabi kok bogel, itu nggak ada. Tubuhnya pendek, ya, dekil, nggak ada nabi kayak gitu. Ya, lalu tatoan, gondrong, ngaku nabi, atau ngaku pendeta, pendetanya kecil gitu ya, dekil gitu, dekil tengil, gitu. Tukang ngusir setan, masukin setan dalam botol. Di rumahmu ada setan di sudut sana, tak masukin ke botol. Nggak ada pendeta kayak gitu. Tapi faktanya kan ada, Pak. Mantan dukun itu pendeta tukang masukin setan ke dalam botol itu. Ya, siapa, Pak? Dekil tengil, ya toh, DT. Disingkat DT, dekil tengil. Itu tingginya sama saya segini nih. Sedeng kalau saya jitak itu. Ya, kerjaannya cuman itu tiap hari, beritanya cuman itu ya toh. Ya, dia membuat hierarki. Setan itu ada hierarkinya. Setan tak masukin botol katanya. Duitnya mana? Cocok harga. Ya, pendeta laki-laki gondrong, pendeti perempuan rambut cepak. Udah gitu berdiri di atas mimbar, beritanya Tritunggal, lalu di tempatmu banyak ornamen-ornamen gambar maupun patung Yesus gondrong. Dosamu pangkat banyak, go to hell. Udah gitu dilengkapin lagi tatoan. Udah gitu sesuai tarif, kalau cocok bisa cerai di sini, Pak. Pendeta-pendeta sekarang itu bisa loh, ya. Pak mau cerai Pak Pendeta, bisa kalau cocok tarifnya. Salah satu yang fenomenal kan itu, ya, yang sekarang dihukum mati gara-gara bunuh Brigadir J itu. Ya, dia menikah lagi, dinikahkan pendeta tuh, pendetanya ada itu. Cocok harga, dia lakukan itu. Padahal pendeta itu tahu nggak bisa menikah siri, poligami itu nggak bisa. Tapi kalau harganya cocok bisa, Pak. Ya, ada tokoh yang cerai, Kristen, ngaku Kristen, padahal bukan Kristen, Nasrani dia. Pendetanya masih ada itu yang menceraikan dia, lalu menikahkan dia. Cocok harganya, Pak, cocok. Pendeta yang begituan, pendeti yang begituan, ya, udah memberitakannya Tritunggal, udah gitu di gedungnya banyak ornamen-ornamen Yesus gondrong sujud pada bapaknya. Udah gitu melakukan tindakan-tindakan, boleh cerai di sini, boleh nikah lagi di sini, asal cocok harga. Tuhan adalah perutnya. Filipi 3:19. Yang kayak begitu, go to hell. Pendeti perempuan berambut cepak, go to hell. Pendeta romo laki-laki berambut gondrong, go to hell. Kamu tidak layak untuk memberitakan firman Tuhan. Candaan saya, cek dulu, berkaca dulu, ganteng apa enggak. Itu candaan saya ya. Allah itu enggak sembarangan milih seseorang, tak kasih tahu. Harus orang yang penuh hikmat, harus orang yang di atas rata-rata begitu ya. Cara menyampaikan sesuatu di atas rata-rata, mesti begitu. Allah memilih seseorang sebagai alatnya itu seperti itu. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi sekarang dengar ya, kalau ada pendeti perempuan berambut cepak, go to hell. Kalau ada pendeta ataupun romo berambut gondrong, go to hell. Kamu menghina Allah. Di samping pernik-pernik yang lain. That itu inti dari 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allahu Ahad wa Rabbani. Allahu Akbar itu Isa Al-Masih Yesus Kristus. Haleluya, amin.